Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Modref Rahman dan dengan NIM digit terakhir 046 dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi 2024 Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan mengerjakan untuk tugas dasar sistem kontrol. Tugas yang kedua yaitu pengenalan MATLAB tentang Simulink. Sebelumnya saya berasal dari kelompok 2. Nama saya ada, itu Mas Teguh. Dan langsung ke pembahasan latar belakang, yaitu MATLAB atau Matrix Library. Laboratory adalah perangkat lunak komputasi, numerik, dan lingkungan pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB banyak digunakan di bidang teknik, sains, dan matematika untuk perhitungan numerik, penyelesaian persamaan, analisis data, dan pemrosesan sinyal. Mendukung pemrograman berbasis skrip dan fungsi, visualisasi, membuat grafik dua dimensi atau tiga dimensi, flow data, dan animasi. Pemodelan dan analisis cocok untuk analisis matematis seperti aljabar, linear, statistik, kontrol, dan optimasi. Keunggulan MATLAB-nya apa itu? Adalah kemampuannya mengolah data metrik dengan efisien dan memiliki banyak toolbox. Pakai tambahan untuk bidang tertentu seperti kontrol, pemrosesan citra, dan pembelajaran mesin. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai Simulink. Simulink adalah add-on ekstensi pada aplikasi MATLAB untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Simulink menyediakan antarmuka berbasis diagram, blocks, sehingga pengguna dapat merancang sistem dinamis, simulasi waktu nyata, integrasi dengan MATLAB. Contoh penggunaan mendesain dan menguji kontrol PID untuk sistem kontrol, simulasi motor listrik, sistem robotik, atau jaringan komunikasi. Hubungan MATLAB dan Simulink itu apa? Jadi MATLAB itu digunakan sebagai komputasi, analisis data, dan pembuatan script. Dan Simulink itu digunakan untuk visual modeling dan simulasi sistem dinamis. Keduanya saling terhubung. Hasil simulasi dari Simulink bisa diproses di MATLAB dan algoritma MATLAB bisa dipanggil di dalam Simulink. Oke, apa itu modeling dan simulation? Nah, modeling itu adalah proses pembuatan representasi atau model dari sistem nyata agar lebih mudah dipahami, analisis, dan diuji. Model tidak harus menyalin seluruh detail dunia nyata, tetapi menyoroti aspek penting yang relevan dengan tujuan analisis. Jenis model ada 4, yaitu model fisik, replika nyata, model matematis, penggunaan bersamaan atau algoritma, model komputer, representasi digital yang dijalankan dengan perangkat lunak, seperti MATLAB, Simulink, dan bermacam-macam aplikasi software yang lain. Terus yang terakhir adalah model konseptual, diagram alir, diagram blok, atau skema logika proses. Langkah utama dalam pemodelan yaitu identifikasi sistem dan tujuan analisis, tentukan variabel, parameter, dan asumsi penting, bentuk persamaan atau diagram yang mewakili hubungan antar elemen, validasi model agar sesuai dengan data nyata. Apa itu simulation? Simulation adalah proses menjalankan model untuk mempelajari perilaku sistem di bawah kondisi tertentu tanpa harus mengganggu sistem nyata. Tujuan memprediksi kinerja atau respons sistem, menguji skenario what if, menghemat biaya dan waktu dibanding eksperimen langsung. Dan tujuan dari simulasi ini juga sebagai bekal untuk menjalankan hardware hardware yang nyata. Jadi bisa menghindari pengeluaran yang berlebihan karena kerusakan komponen. Terus jenis simulasi ada waktu nyata, discrete, dan kontinu. Nyata itu meniru perilaku sistem secara langsung. Misalnya uji kontrol pesawat, discrete sistem berubah hanya pada titik waktu tertentu, misal antrian di kasir. Kontinu sistem berubah terus-menerus, misal suhu pada reaktor kimia. Hubungan modeling dan simulation apa? Modeling dasar simulasi adalah model cekatan yang mendistribusikan sistem tanpa model simulasi. Sistem tanpa model simulasi tidak dapat dijalankan. Simulasi analisis model, simulasi memanfaatkan model untuk menguji perilaku, memprediksi hasil, dan mengevaluasi rancangan. Oke, selanjutnya adalah Laplace transformation dan transfer function.
Laplace transform adalah matematika untuk mengubah suatu persamaan atau sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi kompleks. Ini ada rumusnya, langsung aja. Laplace transformation. Ini adalah tabel transformasi Laplace sin cos sin cos. Langsung aja. Transfer function. Apa itu? Adalah perbandingan keluaran output terhadap masukan input dari suatu sistem dinamis dalam domain Laplace. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana sistem respon suatu input dan mempermudah analisis stabilitas, respon frekuensi, dan kontrol. Output bagi input sama dengan transfer function. Oke, transfer function. Contohnya adalah diketahui M-nya sekian, ini dari resistansi, keluaran, dan ini adalah koefisien redaman damper. Berdasarkan hukumnya Newton, jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa kali percepatan delta sigma F sama dengan mx kuadrat. Transfer function gaya yang bekerja ini isinya adalah x per y. Oke, pemodelan sistem itu ada tiga. Yang pertama adalah sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang pertama, sistem mekanik adalah sistem fisik yang pergerakannya ditentukan oleh hukum mekanika seperti hukum Newton. Sistem ini melibatkan massa, gaya, dan gerakan. Dalam kontrol dinamis, sistem mekanik sering digunakan untuk memodelkan hubungan antara gaya masukan dan posisi atau kecepatan keluaran. Yang kedua ada elektrik adalah pada dasarnya sistem dinamis melibatkan analisis dan representasi matematis dari sistem elektrik untuk memahami perilaku dinamisnya. Sistem elektrik dapat dimodelkan dengan hukum dasar seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan lain-lain. Hidrolik merupakan sebuah sistem yang menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan, mengontrol, dan juga mentransmisikan tenaga. Fluida yang biasanya berupa oli hidrolik dapat dipompa melalui serangkaian komponen termasuk pompa, katup, silinder, dan motor hidrolik untuk melakukan pekerjaan mekanis. Yang pertama adalah pemodelan sistem mekanik. Sistem mekanik dianalisis menggunakan hukum Newton atau energi Lagrange, hubungan antara gaya input dan perpindahan atau kecepatan output digambarkan dengan persamaan diferensial. Langkah modelannya identifikasi elemen, massa, bekas, peredam, tentukan variabel, terapkan hukum Newton sehingga mx t plus bx plus kx sama dengan f. Konvensi ke fungsi alih untuk analisis kontrol. Contoh penerapan sederhana, sistem suspensi mobil, input guncangan jalan, outputnya adalah pergerakan bodi mobil, tujuan kontrol meredam getaran agar penumpang nyaman. Elemen, massa adalah bobot bodi mobil, pegas adalah suspensi, damper adalah shock absorpsi. Oke, pemodelan sistem elektrik. Hubungan dengan sistem kontrol adalah metode untuk mengatur perilaku sistem dinamis agar sesuai dengan keinginan atau target tertentu. Dalam konteks sistem elektrik, kontrol digunakan untuk mengatur parameter seperti tegangan, arus, atau frekuensi. Contohnya adalah yang pertama, kontrol tegangan dan arus. Dalam sistem satu daya, kontrol digunakan untuk menjaga ketegangan dan arus output tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban dan input. Motor kontrol. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi motor listrik, memastikan kinerja yang efisiensi dan efisien. Dengan memahami pemodelan sistem elektrik dan sistem kontrol yang tepat, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien, stabil, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Maka yang ketiga adalah pemodelan sistem hidrolik. Komponen utama, misalnya dalam penerapannya, pompa, katup, silinder, beban, persamaan dasar, mekanik, Newton, fluida, kontinuitas, katup linear. Contoh aplikasi industri seperti ekskavator, pres hidrolik, mesin injeksi plastik, sieve hidrolik. Ini adalah sebuah pompa dalam air. Ini contohnya yang sudah dikasih dari dosen. Oke, kesimpulannya apa? Sistem kontrol tertutup adalah sistem yang bekerja dengan cara membandingkan sinyal masukan yang diinginkan dengan sinyal keluaran yang dihasilkan. Pertama, sistem masukan
dikirim ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan sinyal umpan balik dari keluaran sistem. Selisih antara keduanya disebut sinyal error. Sinyal error ini menunjukkan beberapa jauh perbedaan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual yang dihasilkan sistem. Setelah itu, sistem error dikirim ke controller. Controller bertugas mengolah sinyal error sesuai controllernya, misalnya PID, agar menghasilkan sinyal kendali yang tepat. Sinyal kendali ini kemudian diberikan ke plan, yaitu bagian utama sistem yang dikendalikan, misalnya motor atau sistem mekanik lainnya. Di sini adalah proses dari uh, PID yang telah dirancang. Dan keluaran dari plan ini akan diukur kembali oleh sensor, lalu diubah menjadi sinyal umpan balik, keluar dan masuk ke sensor. Dikirim kembali ke titik penjumlah untuk dibayangkan dengan sinyal masukan. Proses ini berlangsung terus-menerus agar sistem dapat menyesuaikan keluaran sehingga selalu mendapati nilai yang diinginkan. Bahkan jika terjadi gangguan atau perubahan beban. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait teorinya. Langsung saja kita menuju ke simulinya. Oke, di sini kita akan mencoba, saya akan menjelaskan blok-blok yang ada di Simulink, yaitu yang pertama adalah logic atau big operation. Di sini ada beberapa functionnya. Terus ada lookup tables. Terus math operation. Di sini ada algoritma matematika banyak seperti add, apps, define, bias, dot, chain, dan terus ada ini juga sigma, subtract, sum, terus sine wave function. Di sini kita akan menggunakan ini. Oke. Terus di sini ada metric operation, ini adalah penjumlahan matematika, rumus-rumus matematika, terus ada sync, display, plotting scope, dan lain sebagainya. Search, ada clock, constant, dan lain sebagainya. Sine wave. Dan terus ada user define function. Oke, kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian di mana saya akan menjelaskan apa itu demux dan mux. Yang pertama, kita pergi ke scene. Tadi kita menemukan scene tadi di mana? Ya, ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita pergi ke atas, kita ambil pin. Oke, pin ini buat apa? Pin ini adalah untuk penguat ya. Jadi sistem penguat. Dan kita akan mencari mux. Mux dan demuxnya. Tetap kok ini ya. Apakah di string? Kan? Loading. Ya, ini demux. Taruh atas dulu. Kita nyari mux yang di bawah. Oke, kemudian ini taruh sini. Kita cari scope. Scope, 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 scope. Ini juga bisa dicari di sini ya. Memang nggak cukup lama karena eh aplikasi MATLAB ini cukup berat ya. Jadi ini taruh di sini dan ini kita taruh di sini dan di sini. Coba saya rangkai. Tinggal ditarik. Set. Belum selesai. Set. Ini ditarik sini. Dan kalau mau nambahin tinggal diklik lagi. Diambil dari sini juga boleh. Kemudian ini ke sini. Ini naikin aja biar lurus. Dan ini ke sini. Ini ke atas. Ini ke bawah. Oke. Kita coba run.
Sini saya lupa untuk ganti jadi dua. Oke. Oke. Di sini adalah gen ini adalah penguat. Jadi di sini dia menguat sinyal yang diberikan oleh sinusoidal, gelombang sinusoidalnya di sini, dan juga udah ada powernya. Dan ini adalah MUX. MUX ini adalah apa? Jadi MUX ini adalah menerima menerima menggabungkan beberapa sinyal itu menjadi satu. Jadi hasil dari MUX ini adalah dari dua gelombang yang diterima ini juga bisa ditambahkan. Ini kan gelombang pertama, gelombang kedua. Mereka akan ditampilkan di outputnya. Sini ada scope, kita bisa dibuka. Oke, kita coba run ulang ya. Karena tadi saya lupa juga kan. Nah, jadi ini adalah gelombang yang pertama, line yang pertama, ini gelombang yang kedua. Jadi fungsi dari MUX ini adalah menggabungkan beberapa gelombang menjadi satu. Dan sedangkan fungsi dari MUX ini adalah karena dia menerima satu inputan, maka gelombang-gelombang tersebut akan dia pisahkan menjadi beberapa output. Jadi di sini hasilnya adalah dua output berpisah jadi satu, cuma satu aja. Oke, lanjut ke rangkaian yang kedua. Jadi di rangkaian kedua ini saya akan membuat sebuah penjelasan matematik. Di sini kita menggunakan ya, kita menggunakan mana add, kita pakai add, terus kita menggunakan produk. Display constant. Oke, kita rangkai saja. Nah, sini saya akan jelaskan. Jadi konstan ini adalah sebuah masukan. Sederhananya adalah mungkin kayak matematika sederhana. Dan di sini adalah sebuah add, jadi plus plus. Ini adalah penjumlahan sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika ini di run, maka dari konstan ini akan masuk ke dalam add dan dijumlahkan oleh add, dan di sini display mengeluarkan hasil penjumlahannya. Biasanya kita akan melihat sebenarnya dengan switch ini itu untuk yang jadi maka ini kenapa dari
Có của nó mình biết nó những vấn đề về tình trạng thì mình cũng có gì rất cần nhớ mình ờ đó ví dụ như cái điều em được nó điểm cái đó là mình chỉ cần nó sự nhiều 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 có ờ giá hết một một nó cần cái việc làm những người những người thầy nhiều người đang sử dụng itu yang bilang jadi jadi
Mmm, dan ini yang, kan kalau kan ini kan atau kalau sampai jadi di ini mirip seperti Veronica gitu kan menceritakan dia itu ada yang ini yang 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 eh yang 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 lihat ini dia lebih mirip daripada ini yang kelihatan kelihatan jadi yang paling sebelum itu yang dari perusahaan itu sendiri kecil jadi ini di detik hari ini itu sebenarnya itu memang jadi kita bisa tanya memang ini gimana ini terjadi kembali dalam kita ini yang dan jadinya di itu jadinya tulisan yang paling semua rangkaian ya mungkin dari ini Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Simulink dan MATLAB, penjelasan
pada dalamnya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.